Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قلت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hadratul mukarramin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang merupakan komitmen awal kejadian kita pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ruh ke dalam jasad kita. Komitmen untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintah dan juga menjauhi larangannya. Salah satu komitmen itu adalah komitmen tauhid. Dan inti dari tauhid adalah pembebasan diri dari penghambaan kepada sesama menuju kepada penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahrirul abdi min ibadatil khalqi ila ibadatil khaliq. Spirit tauhid dan spirit keimanan inilah yang mendorong setiap umat Islam untuk memerdekakan dirinya, merdeka dari segala belenggu perbudakan kepada sesama, menuju penghambaan dan juga perbudakan hakiki hanya kepada Sang Ilahi Rabbi. Di tengah kesadaran tauhid tersebut, guna mewujudkan kebangsaan, kehidupan kebangsaan yang bebas, kita bangsa Indonesia 78 tahun yang lalu menyatakan kemerdekaannya. Merdeka dari penjajahan dan segala jenis perbudakan. Perbudakan terhadap sesama manusia, perbudakan terhadap kekuasaan dunia, dan juga perbudakan terhadap harta. Kemerdekaan yang kita peringati di setiap bulan Agustus merupakan panggilan keimanan dan juga buah dari kesadaran ilahiyah atau kesadaran ketuhanan. Karena itulah kemudian sadar akan panggilan ketuhanan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Setiap tanggal 1 Agustus dalam 5 tahun terakhir, Presiden Republik Indonesia memulai aktivitas kesyukuran itu dengan zikir akbar di Istana Negara. Ini bagian dari sunnah hasanah, bentuk kesyukuran dan kesadaran tentang hakikat kemerdekaan yang kita rayakan di bulan ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesadaran keimanan yang kemudian termanifestasi di dalam aktivitas lisan kita melalui zikir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mengindikasikan bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecil. Kita memiliki kesetaraan, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih utama kecuali ketakwaan dan juga kemanfaatan di antara sesama. Zikir akbar sebagai pembuka rangkaian bulan kemerdekaan
adalah sunnah hasanah yang harus dilanjutkan oleh siapapun presiden pelanjutnya dan oleh kita sebagai umat beragama. Zikir dengan mengagungkan asma Allah sebagai manifestasi dari tasyakkur secara lisan yang merupakan bagian dari tuntunan atas perolehan nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tasyakkur tersebut menjadi bagian penting dan juga menjadi semakin penting ketika pasca proklamasi kemerdekaan hingga hari ini kita dikaruniai kepemimpinan negara yang menjamin rasa aman dan nyaman, bebas menjalankan aktivitas keagamaan dan dapat terjaminnya serta terpenuhinya sandang pangan dan papan, sekalipun terus membutuhkan perbaikan-perbaikan. Salah satu tujuan pemerintahan adalah menjamin tegaknya agama dan terurusinya urusan dunia kita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunia. Kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu buah proklamasi kemerdekaan adalah nikmat dan karunia yang perlu kita syukuri. Rasa aman dan tenteram hingga hari ini memungkinkan kita menjalankan aktivitas keagamaan, baik yang bersifat mahdoh maupun ghairu mahdoh, dan itu adalah kondisi yang perlu kita syukuri. Dengan kesyukuran itu Allah akan tambahkan rahmat, maghfirah, nikmat dan juga ketenteraman di dalam bangsa kita. Cara pandang positif dan optimistik akan mengantarkan hati dan pikiran kita untuk mudah bersyukur pada rahmat dan karunia yang pada hakikatnya nyaris tak terbilang. Sebaliknya, jika hati dan pikiran kita diliputi oleh cara pandang negatif dan pesimistik, maka yang muncul adalah keluh kesah, serba kurang, sekalipun sudah diberi kebaikan dengan yang cukup banyak, bahkan hingga keputusasaan terhadap rahmat dan karunia Allah. Banyak umat Islam dan warga bangsa di belahan bumi yang lain yang karena kurang tasyakkur melalaikan pentingnya persatuan dan juga kesejahteraan. Mereka mengeksploitasi perbedaan untuk dipertentangkan, bertikai dan berperang tak berkesudahan hingga menjauhkan warga dari rasa aman dan ketenangan. Hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah, setelah penyampaian syukur secara verbal sebagai manifestasi dari kesyukuran atas nikmat dan karunia, saatnya hari ini kita melanjutkan dedikasi kepahlawanan dan juga syahadah yang dilaksanakan dan juga ditorehkan oleh para syuhada dan juga pahlawan-pahlawan kita. Pahlawan kita hari ini tercatat dengan tinta emas, dengan dedikasi dan juga pengorbanan serta jiwa kepahlawanan pada puluhan tahun yang lalu. Hari ini kita wajib menorehkan kepahlawanan untuk kepentingan 10, 20 hingga 100 tahun ke depan, sehingga kita tercap sebagai pahlawan. Itulah hakikat amal jariyah yang tidak putus aliran pahalanya meskipun kita telah tiada. Hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat." Salah satunya adalah shadaqatin jariyah. Kehidupan kita sungguh pun terpisah jasad dengan roh kita, tetapi kita tetap hidup karena kepahlawanan kita. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau kira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, tetapi pada hakikatnya mereka tetap hidup di dalam sanubari kita, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meneguhkan kepahlawanan dengan jihad yang perlu terus-menerus kita ikhtiarkan. Yang pertama, jihad digital. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam perang menghadapi penjajah itu menggunakan angkat senjata. Hari ini medan perjuangan bergeser di dunia digital. Karenanya kita perlu memanfaatkan teknologi digital dengan positif untuk mempercepat lahirnya peradaban. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan media digital untuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, apalagi menebar fitnah dan kebohongan yang kemudian menyebabkan disharmoni dan juga disintegrasi di tengah masyarakat kita. Jika kita memperoleh suatu informasi, maka kita wajib hukumnya untuk tabayun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pentingnya tabayun ketika memperoleh informasi, sebagaimana di dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an yusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Setiap kita perlu menjadi mujahid digital untuk memastikan seluruh konten digital berisi hal yang baik dan bermanfaat. Setiap konten yang kita produksi atau kita sebar lewat jemari kita adalah konten yang mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan memecah belah dan juga membangun pertikaian, mendatangkan manfaat bukan mafsadat, konten yang mengajak kebaikan bukan mengejek dan juga menjelekkan, menjauhi prasangka, apalagi ghibah, fitnah dan juga dusta. Itulah panggilan jihad yang bisa kita lakukan dalam konteks era digital. Yang kedua, menjaga dengan jihad konstitusi, menjaga konsensus nasional untuk senantiasa mentaati aturan yang sudah kita sepakati bersama, sepanjang aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Saat ini era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam, seperti perang budaya, perang ekonomi, moral, sosial, dan juga pendidikan. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan dengan sporadis atau sistematis. Jihad konstitusi wajib hukumnya untuk memastikan tetap tegaknya NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Setiap aturan yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa harus ditolak, karena itu berarti membelokkan tujuan kemerdekaan Indonesia. Hal yang baik harus kita jaga dan kita rawat dan kita pertahankan, sementara hal yang buruk kita koreksi dan terus perbaiki. Tatanan masyarakat bangsa yang semakin terbuka meniscayakan terjadinya kontestasi, perang pengaruh di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Munculnya kampanye LGBT, perkawinan sesama jenis, perkawinan beda agama, penodaan agama atas nama kebebasan, itu adalah tantangan real di depan mata kita. Di bidang ekonomi, muncul tantangan liberalisme ekonomi yang mengancam prinsip keadilan sosial. Terkait dengan hal ini, perlu jihad konstitusi dalam upaya memperkokoh kedaulatan bangsa dan negara. Ini perlu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama dan kesejahteraan bagi penduduk negara bangsa ini. Karena itu, bagian dari kewajiban kita untuk menjaga kesepakatan. Di sisi yang lain, kita perlu melakukan islahiyat atau perbaikan. Dalam hal undang-undang perkawinan misalnya, undang-undang kita sudah secara jelas mengatur bahwa perkawinan dilaksanakan antara lelaki dan perempuan serta dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama.
Karenanya tidak ada ruang praktek perkawinan sejenis dan juga perkawinan beda agama di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah konsensus nasional kita. Atas dasar itu pula, Mahkamah Agung pada 17 Juli 2023 menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 yang intinya pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Itulah konsensus nasional kita. Yang ketiga dan terakhir, jihad islahiyah. Jihad untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Tidak lama lagi bangsa kita akan ada hajat politik 5 tahunan, pemilihan umum untuk memilih presiden dan juga anggota DPR, DPRD. Dalam rangka meneruskan perjuangan kemerdekaan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mewujudkan kondisi harmonis serta tetap penuh persaudaraan. Sungguh pun ada kontestasi terkait dengan perbedaan pilihan. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kalau ada 2 orang baik berkontestasi, maka kita wajib memilih yang terbaik di antara yang baik. Tetapi kalau ada orang buruk berkontestasi, maka wajib hukumnya kita memilih yang paling rendah mafsadatnya untuk kepentingan kebaikan kita. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dalam kehidupan bersama. Sementara itu kepemimpinan dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama. Bukan karena uang, bukan karena ketenaran, bukan karena figur tampan dan lain sebagainya, tetapi karena pertimbangan keimanan dan ketakwaan, kejujuran atau siddiq, keterpercayaan atau amanah, aktif dan partisipatif serta antisipatif, at-tabligh, dan juga memiliki kafaah, memiliki kemampuan fatona dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Itulah syarat-syarat ideal di dalam konteks kepemimpinan. Hak pilih yang dimiliki setiap individu kita sebagai muslim adalah amanah dan harus ditunaikan secara baik. Itu bagian dari mandat ketuhanan, tanggung jawab kita secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. 3 hal inilah bagian dari ikhtiar kita menorehkan kepahlawanan ke depan, sehingga sekalipun jasad kita terpisah dengan roh, akan tercatat jiwa kepahlawanan akan tetap hidup sekalipun kita telah tiada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu fahadzar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Fa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'di wan nusyur. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman haitsu qala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقر والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.